Puncak perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia terjadi di Surabaya, yang kemudian kita kenal sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Saudaraku, para insan yang mulia, para arif dan bijaksana, generasi muda, generasi Islam yang gagah perkasa, sebagai pejuang negara, pejuang agama. Saudaraku, kemerdekaan adalah anugerah besar, anugerah yang tidak terukur, yang seharusnya kita syukuri dengan sebaik-baiknya sebagai hasil dari jerih payah dari para pejuang kita terdahulu. Para pejuang di negara tercinta Republik Indonesia ini terdiri dari banyak golongan, terutama para kiai, para ulama, para santri, dan tentu para pejuang-pejuang lainnya demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa perjuangan para pendahulu adalah perjuangan yang seandainya kita saat ini yang melakukan, seakan-akan kita tidak mampu. Karena begitu beratnya perjuangan yang dilakukan mereka dengan modal kehidupan atau modal kehidupan sehari-hari yang kekurangan, kemudian harus menghadapi penjajah yang kejam, dan di dalam perang terbukanya menghadapi lawan tanpa senjata yang memadai, tentu membayangkan saja itu kita sudah tidak terukur oleh akal. Tetapi mereka, para pejuang-pejuang terdahulu itu telah memberikan bukti yang menjadi kebanggaan bagi kita sampai saat ini. Di Indonesia, di seluruh Nusantara, terjadi beberapa peperangan besar semenjak Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, yang kemudian melebar ke seluruh penjuru Nusantara dengan pahlawannya masing-masing yang telah menjadi singanya Allah di medan pertempuran. Dan yang terakhir, puncak perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia terjadi di Surabaya, yang kemudian kita kenal sebagai Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. 10 November kemudian menjadi Hari Pahlawan, hari puncak
perjuangan besar dalam rangka mengusir penjajah yang ingin merebut kembali, yang ingin membelenggu kembali negara Republik Indonesia. Para ulama tidak diragukan lagi, mereka adalah pejuang besar karena perjuangan melawan penjajah, perjuangan melawan segala bentuk kezaliman, apalagi sampai ingin mencaplok, ingin menguasai negara yang kita cintai ini, hukumnya adalah memang wajib. Karena di dalam salah satu hukum Islam, maqasidus syariah, dasar atau pondasi dari hukum Islam itu yang terkenal dengan al-kulliyatul khamsah, yaitu ada 5 pondasi hukum Islam. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kemudian yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal kita. Dan yang kelima hifdzul mal, menjaga harta. Ada lagi yang mengembangkan ditambah menjadi hifdzul irad, menjaga harga diri. Kelima pokok ini atau 6 sekalipun kalau ditambah lebih sempurna lagi, itu tidak akan terwujud secara sempurna kalau kita ini tidak dalam keadaan merdeka. Jadi secara logika, mana mungkin kita dapat menerapkan agama, mana mungkin kita dapat menjaga keturunan, harta diri kita sendiri, akal kita sendiri, menjaga kehormatan kita, sementara kita dalam keadaan negara yang sedang hancur. Oleh karena itu, jika kita saat ini sebagai generasi bangsa yang tinggal menikmati saja kemerdekaan ini tanpa meresapi perjuangan para ulama terdahulu yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan nyawa sekalipun, maka betapa kita ini generasi yang betul-betul naif, generasi yang betul-betul tidak tahu sopan santun, dan segala hal yang berkonotasi negatif. Saudara sekalian, negara adalah harta benda besar yang harus kita jaga. Di dalam tafsir Ruhul Bayan, kitab Ismail Haqqi, dikatakan bahwa cinta tanah air ini menjadi prasyarat besar untuk menjaga kemakmuran negara. Di dalam tafsir itu dikatakan, laula hubbul waton la kharaba baladusu fa bi hubbil waton amaratil buldan. Cinta tanah air adalah sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ini. Kalau cinta terhadap tanah air di dalam jiwa kita ini tidak ada, maka negara ini pelan-pelan akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, siapapun yang tidak memiliki rasa cinta, maka itu pertanda adalah rakyat atau umat yang tidak memiliki rasa kesempurnaan di dalam beragama. Cinta tanah air adalah sesuatu prasyarat besar yang harus kita miliki dalam rangka memperjuangkan, mempertahankan, bahkan mengembangkan kemerdekaan pada periode-periode berikutnya. Mudah-mudahan cinta tanah air ini tetap selalu kita pertahankan sampai saat ini. Negara ini harus kita cintai bersama, harus kita bela bersama dari rongrongan apapun. Kita hormati para ulama, para pejuang besar. Karena Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang Rasul yang memiliki rasa cinta tanah air yang sangat tinggi terhadap negaranya.
Jadi cinta tanah air bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, memiliki alur sejarah yang betul-betul bersandar, yang betul-betul sambung, memiliki catatan sejarah yang memang betul dicontohkan oleh para nabi, oleh para zurriyahnya, bahkan oleh para ulama-ulamanya beliau. Mudah-mudahan kita sebagai santrinya ulama ini menjadi santri yang betul-betul selalu tumbuh dengan baik rasa cinta terhadap negeri yang kita cintai, menjadi santri pejuang yang ikhlas, yang betul-betul kita berikan niat ini kepada negara dalam rangka menjaga umat manusia yang lebih besar. Umat manusia yang lebih besar menjadi aman, maka otomatis diri kita akan menikmati keamanan itu juga. Demikian, mudah-mudahan di hari pahlawan ini kita senantiasa selalu menoleh para pejuang-pejuang kita terdahulu, sehingga kita juga menjadi pejuang yang bersambung. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.